Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aziza Salsabila Prasika. Aku mahasiswa aktif di Universitas Gadjah Mada, jurusan Bisnis Perjalanan Wisata kelas B. Jadi di sini aku akan menceritakan tentang apa sih reklamasi Tanjung Benoa yang ada di Bali. Jadi secara sederhana, reklamasi Teluk Benoa yang ada di Bali itu adalah proyek raksasa untuk mengubah kawasan perairan di Teluk Benoa seluas sekitar 700 hektar menjadi daratan baru atau pulau-pulau buatan. Nah, rencananya di atas lahan ini bakal dibangun pusat wisata mewah, mulai dari hotel, resort, sampai taman hiburan. Kedengarannya sangat megah ya, tetapi kenapa selama bertahun-tahun ribuan warga Bali justru turun ke jalan dan meneriakkan kata tolak reklamasi? Nah, pertama-tama kita bicara soal alamnya. Teluk Benoa itu adalah daerah tangkapan air. Kalau teluk ini diuruk atau ditimbun tanah, air laut yang harusnya parkir di situ bakal pindah kemana? Risikonya besar. Daerah sekitar seperti Kuta, Sanur, dan Tanjung Benoa bisa terancam banjirop. Belum lagi soal ekosistem mangrove dan terumbu karang yang jadi rumah bagi banyak biota laut. Kalau ekosistem ini hancur, keseimbangan alam Bali Selatan taruhannya. Nah, untuk selanjutnya, bagi masyarakat Bali, laut bukan cuma soal air dan ikan. Teluk Benoa adalah kawasan yang dianggap suci. Di sana terdapat belasan titik yang disucikan, tempat warga menjalankan ritual keagamaan seperti melasti. Mengubah laut menjadi kawasan komersial dianggap mencederai nilai spiritual dan kebudayaan Bali. Bagi para penolak, Bali sudah cukup dengan pembangunan beton. Yang dibutuhkan adalah menjaga apa yang tersisa, bukan menambah daratan baru demi bisnis semata. Argumen pendukung biasanya bilang kalau ini akan membuka lapangan kerja. Tapi pertanyaannya, ekonomi untuk siapa? Nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari Teluk Benoa bakal kehilangan ruang hidupnya. Selain itu, banyak yang merasa Bali sudah mengalami overtourism. Daripada membangun pulau baru yang hanya bisa dinikmati kalangan atas, kenapa tidak memperbaiki fasilitas publik atau memajukan pariwisata di Bali bagian utara dan barat agar lebih merata? Nah, jadi penolakan reklamasi ini bukan cuma soal anti pembangunan, tapi soal menjaga identitas, menjaga alam, dan memastikan masa depan Bali tidak tenggelam oleh ambisi jangka pendek. Kalau menurut kamu, apakah pembangunan harus selalu mengorbankan alam? Nah, pada akhirnya pembangunan bukan cuma soal seberapa megah gedung yang berdiri, tapi soal seberapa besar manfaatnya untuk rakyat kecil dan kelestarian alam. Jika alamnya rusak dan kesuciannya hilang, apalagi yang tersisa dari Bali untuk anak cucu kita nanti. Mari kita kawal terus isu ini karena suara kita adalah benteng terakhir untuk Teluk Benoa. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.